Mereka jawab, la yaquluna Allah. Pasti mereka jawab Allah. Begitu juga mereka yakin juga yang memberi makan dan minum mereka itu Allah. Lau sa'altahu man yarzuquhum. Kalau kau tanyakan kepada mereka, hai Muhammad, siapa yang beri rezeki mereka? La yaquluna Allah. Pasti mereka menjawab Allah. Ini namanya keyakinan atau tauhid rububiyah, tentang keperkasaan Allah, tentang sifat-sifat yang dipakai oleh Allah dalam memberikan dan menjaga makhluk-makhluk ciptaannya dan memberikan rezeki untuk kehidupannya. Kemudian namanya sifat uluhiyah. Sifat uluhiyah adalah sifat yang mengesahkan Allah. Ini yang kita kenal dengan sifat syahadat kita, yang disebut dengan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini sifat uluhiyah itu tidak ada yang patut kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah pencipta, kita yakin Allah pemberi rezeki, kita yakin Allah penjaga dan pemelihara seluruh makhluk-makhluknya. Nah, uluhiyah ini adalah kita yakin dengan keimanan begini dan kita laksanakan dalam kehidupan. Itu disebut dengan uluhiyah. Dan kita pakailah sistem kehidupan itu dengan sistem yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau hukum-hukumnya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang hidup sekarang, dia mengaku sebagai orang Islam, tetapi justru malah tidak meyakini hukum-hukum Allah itu sendiri, tidak mau dia melaksanakan. Maka diancam oleh Allah dalam surah Al-Maidah ada 4 macam ancamannya. Manusia-manusia yang tidak berhukum kepada aturan Allah yang turunkan dari langit, maka dikategorikan oleh Allah pertama, manusia itu masuk kategori manusia rugi. Faulaika humul khasirun. Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul khasirun. Siapa yang tidak berhukum dan tidak memakai aturan Allah dalam kehidupannya, aturan yang diturunkan dari Allah dari langit, bima anzalallah, yang diturunkan oleh Allah itu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala bagi kita kaum muslim adalah Al-Qur'an Karim. Faulaika humul khasirun. Mereka pasti menjadi kaum yang rugi. Dan itu yang kita lihat sekarang dalam kehidupan kita, rugi kita. Karena kita nggak mau berhukum dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dipermainkan terus kita. Dijadikan komoditi politik kita oleh orang. Sehingga kita nggak tahu, tak sadar bahwa agama kita dicaci, agama kita dihina, bahkan malah justru yang menyedihkan, yang mengaku muslim juga yang menghinanya. Yang mengaku muslim juga yang mencaci-caci, yang tidak meyakininya. Sedangkan uluhiyah itu adalah yakin yang kita ucapkan, yang kita dapatkan dari hati kita, dan kita laksanakan melalui perbuatan, dan kita ucapkan melalui perkataan. At-tatsbit bil qalb. Bil qalb, penetapan dalam hati bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Kemudian apa lagi? Wa a'malu bil arkan. Wa qaulu bil lisan. Kita ucapkan melalui lidah. Ini kita sebut dengan kesaksian syahadah. Dan syahadah ini, saudara-saudara, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, adalah kesaksian yang memang tujuan penciptaan Allah itu terhadap makhluk yang bernama manusia adalah untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Semua kita, sewaktu kita berumur 120 hari dan nyawa kita akan dipertemukan dengan unsur badan kita, itu semua nyawa itu dulu sudah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhan kalian? Jawabannya qalu bala syahidna. Jawaban kita benar, iya ya Allah. Maka persaksikanlah saya nanti sebagai hambamu. Tetapi justru malah setelah kita lahir ke muka bumi, setelah dipertemukan unsur nyawa dan unsur jasad kita di rahim ibu kita sampai tuntas 9 bulan, ada 9 bulan 10 hari,
Ada yang lahir prematur 7 bulan misalnya, karena keadaan kesehatan dari ibu yang mengandung, yang hamil kita, terpaksa dilahirkan secara prematur. Ada yang melalui operasi, ada yang melalui dengan lahir normal. Nah, kita sebagai manusia, waktu itu sudah diberikan kepada kita ada 3 ketentuan, di arba. Waktu dikirimlah malaikat oleh Allah, waktu kita berumur 120 hari dalam kandung ibu, setelah disumpah dengan janji kita bersyahadat kepada Allah, maka hiduplah kita dengan pengertian hidup dari sesuatu yang hidup. Karena kita ini hidup ini dari sesuatu yang diambil oleh Allah dari yang mati. Allah menciptakan sesuatu yang hidup dari yang mati. Tidak tahu kita. Kita makan ubi, mana yang mati. Karena sudah kita rebus, kita goreng. Kita makan telur, kita goreng juga. Kita makan ayam, kita makan ikan. Kita makan daging, segala macamnya semuanya sudah mati. Dari inilah nanti diciptakan Allah dalam tubuh kita proses apa yang disebut dengan proses calon manusia. Bagi laki-laki namanya manawi atau mani, air mani, atau di istilah Al-Qur'annya sulb. Sedangkan ibu-ibu itu sebenarnya sel telur, taraib namanya. Minas sulbi wat taraib. Setelah menyatu di dalam rahim ibu sewaktu orang tua kita melakukan hubungan mesra mereka sebagai suami istri, maka jadilah menjadi jinat dalam bahasa Arabnya. Kalau bahasa kedokterannya zigot namanya. Menjadi calon manusia bertemunya sperma laki-laki dengan sel telur perempuan. Jadilah menjadi bahan ciptaan manusia yang baru 40 hari. 40 hari pertama air, 40 hari kedua sampai 80 hari darah, dan 40 hari ketiga barulah daging dan tulang belulang. 120 hari sempurna baru dikirim oleh Allah malaikat untuk fayamfuhu fihi ruh. Akan ditiupkan ke tubuh yang sudah sempurna dalam rahim ibu tadi ruhnya. Disinilah mulai kehidupan manusia itu dalam rahim ibu. Mulailah ibu merasakan agak susah dari kandungannya. Mulai gerakan-gerakan dari si